Bismillahirrahmanirrahim. Idza balagha matli asy-syamsi, sampai ketika Dzulqarnain sampai di arah terbitnya matahari. Kalau tadi terbenam kan, matahari kan terbenam itu dari atas bawah sampai terbenam, seolah-olah matahari masuk ke dalam laut. Tidak. Matahari itu tidak mengelilingi bumi. Bukan berarti dia masuk ke arah laut kemudian mengelilingi bumi sampai muncul di arah timur. Tidak. Sebagaimana pelajaran yang ma'ruf antum pelajari di sekolah-sekolah, matahari tidak mengelilingi bumi. Matahari itu menghadap Allah, sujud kepada Allah. Hampir-hampir dia tidak diizinkan untuk terbit dari arah timur, dan hampir-hampir terbit dari arah barat. Dan kalau sudah demikian, maka kiamat telah dekat. Lah Dzulqarnain sampai di ujung matahari terbit, akhir artinya arah timur, karena terbitnya matahari itu di timur. Disitulah kata Allah berfirman, wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Subhanallah. Maka kemudian ketika dia menempuh jalan, dia mendapatkan sebuah kaum, sekelompok umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Umat yang sangat terbelakang, gak punya rumah, gak berpakaian. Seperti mungkin di zaman sekarang kalau orang-orang primitif gitu ya, orang-orang yang hidup di daerah Amazon, jangan jauh-jauh ke Amazon ya, di Indonesia saja banyaknya. Seperti ada seorang dai yang belusukan ke hutan-hutan di daerah timur itu ya, akhirnya masuk Islam gara-gara pakai sabun. Itu pernah ceritanya dengar ya, masuk Islam gara-gara sabun. Baik, gak pakai baju. Lah Dzulqarnain ketemu umat yang seperti itu nggak pakai baju, mungkin hanya pakai koteka saja gitu ya. Dan subhanallah, nggak punya rumah. Kaum itu tidak ada rumah. Mereka tidur sembarangan gitu kan, kadang di bawah pohon. Nggak punya rumah. Bukan berarti tidak bisa membangun rumah. Belum sampai ilmu kepada mereka bahwa mereka itu perlu rumah dan bagaimana cara membangunnya, nggak tahu itu masalahnya. Dan mereka juga tidak pakai baju, tidak pakai celana, auratnya tampak. Bukan berarti sebelum orang-orang itu sebelumnya manusia telanjang, tidak. Karena Nabi yang pertama kali mengajari untuk menjahit siapa? Nabi Idris. Dialah Nabi yang pertama kali mengajari umat untuk menjahit pakaian. Nabi Idris. Tapi bukan berarti sebelum Idris sampai kepada Adam telanjang, tidak. Pakai baju juga, cuman mereka bajunya ditempel-tempel, ditali-tali gitu saja, tidak dijahit. Lah di zaman Idris itulah mulai ada jahitan, mulai dijahit sininya, dijahit sananya, sampai hari ini berbagai macam ragam, sampai muncul tailor-tailor kan gitu. Tapi yang pertama kali menjahit siapa? Idris. Lah di zaman Dzulqarnain ini ada kaum dari arah timur itu nggak pakai apa-apa, auratnya nampak, nggak punya rumah, kasihan. Ya. Kemudian kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Kadzalika, begitulah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Maknanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana
Dzulqarnain diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki umat itu. Pelan-pelan Dzulqarnain mengajarkan bagaimana cara membuat rumah, kemudian bagaimana cara berpakaian, kemudian diajak untuk beriman kepada Allah. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah lewat dakwah Dzulqarnain. Dari sini menunjukkan bahwa kekuasaan itu dicapai untuk dakwah. Jangan antum memilih penguasa kalau tidak ada kepentingan kepada agama. Itu catatannya. Kalau antum hendak memilih penguasa, cari penguasa yang condong ke dalam Islam, yang mau memperjuangkan Islam, yang mau mengangkat harkat derajat para ulama dan orang-orang yang cinta para ulama. Siapa penguasa yang dekat dengan Islam, memperjuangkan Islam, kita pilih. Begitu. Itu barometernya. Kita tidak mengatakan si A ataupun si B, satu ataupun dua, tidak. Pokoknya siapa di antara penguasa itu, oh yang satu ini kalau jadi Islam remek nih, Islam akan diganti nih. Kalau yang ini minimalnya Islam akan baik, Islam tidak akan diganggu, Islam akan jaya. Kita pilih yang cenderung dengan agama. Karena memang kekuasaan itu alat untuk berdakwah. Itulah Dzulqarnain. Dijadikan alat kekuasaannya untuk berdakwah dalam rangka mentauhidkan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, dan ini inti pembahasan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulqarnain memilih jalan yang selanjutnya. Setelah ke barat, kemudian ke timur, sekarang ke utara atau ke selatan. Tapi Allah tidak mengatakan utara atau selatannya, antara dua arah itu. Cuman Allah mengatakan hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Hingga apabila Dzulqarnain sampai di antara dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar, dia mendapati di hadapannya sebuah kaum yang hampir-hampir kaum itu tidak paham apa yang diucapkannya, gak ngerti bahasanya itu, aneh bahasanya. Mungkin bahasa kita ini bahasa planet, ngomong apa nih, saya gak paham. Kita aja di Indonesia, kadang-kadang dialognya orang Jawa dengan orang Medan itu beda kan? Beda, kadang-kadang orang Medan gak paham bahasa Jawa, orang Jawa gak paham bahasa Medan. Sampai saya dengar iklan di radio itu kan aneh-aneh. Beli es pak, kata orang Jawa, sampun telas. Iya segelas, kata. Bilang sampun telas, dibilang satu gelas. Boten enten, ya pakai santen. Gitu. Wong Medan, oh kok tahu kamu saya orang Medan? Gitu. Ya, kadang-kadang nggak nyambung tuh. Itu dialog Jawa dengan Medan nggak nyambung tuh. Sampai dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, sampai Dzulqarnain itu untuk memahami bahasa orang itu memerlukan 10 penerjemah. Dari satu bahasa ke bahasa berikutnya, dari bahasa berikutnya, sampai 10 bahasa, 10 penerjemah. Baru Dzulqarnain paham, oh iya maksudnya apa, baru tahu dia. Bahasanya susah dipahami. Ya. Rupanya Dzulqarnain paham keinginan. Apa keinginannya? Dikemukakan dalam Al-Quran. Qalu, mereka berkata, Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Ini keinginannya.
Dan ini erat kaitannya dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan inilah kisah Dzulqarnain yang ada hubungannya dengan kita kaum muslimin. Kisah yang terakhir ini, pertemuan Dzulqarnain dengan kaum yang terakhir ini adalah kisah yang sangat erat kaitannya dengan kita kaum muslimin. Karena kita ini umat yang ada di akhir zaman. Kenapa kita ini umat yang ada di akhir zaman? Pertama, karena tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada umat selain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya dunia ini akan dihancur-hancurkan alias kiamat. Jadi Dzulqarnain diminta oleh mereka. Mereka itu dalam waktu-waktu tertentu datang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membuat kerusakan, membunuh, membantai, merampok, memperkosa, melakukan anarkis. Mereka brutal, mereka bengis. Makanya kelak di akhir zaman, fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan fitnah Dajjal dan fitnah keluarnya binatang dari perut bumi. Kalau Dajjal fitnahnya apa? Fitnahnya agama. Dia dikeluarkan oleh Allah itu untuk memfitnah agama kita. Karena dia awalnya ngaku nabi, berakhir ngaku Tuhan. Dajjal tidak akan membunuh kita kalau kita menuhankan dirinya. Kecuali kalau kita kufur kepada ketuhanan Dajjal, baru dia bunuh kita. Tapi kalau kita beriman kepada Dajjal, justru disenangkan sama Dajjal. Antum mau apa? Diberi oleh Dajjal. Adapun fitnahnya binatang melata yang akan keluar dari perut bumi, dia tugasnya hanya stempel saja. Ketemu orang kafir, di stempel jidatnya, di stempel hidungnya, kemudian gosong, menunjukkan alamat dia kafir. Ketemu orang yang beriman, di stempel dahinya, bercahaya, menunjukkan dia mukmin. Ketika itu tidak ada nama, semua dilupakan dari namanya. Saya Abu Meros, saya nggak tahu siapa saya. Sehingga akhirnya orang itu hanya menyebutkan dari tanda yang ada di mukanya, mukmin dan kafir, dan tidak tersinggung. Ya. Mau kemana min gitu? Oh, mau ke sawah fir. Itu saja. Gak tersinggung. Kalau sekarang dikafir-kafirkan orang tersinggung. Enak saja kau kafir-kafirkan saya. Tapi zaman itu tidak. Lah fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj itu beda. Ini brutal ini. Dia hanya taunya merusak bumi saja, membunuh dan membunuh. Bahkan di akhir zaman bukan hanya membunuh, tapi memakai bangkai orang yang dibunuhnya, kanibal. Jadi dahsyat fitnahnya ini. Makanya kaum ini sangat merengek kepada Dzulqarnain, minta tolong agar Dzulqarnain memisahkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Makanya dia mengatakan, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ard. Dia merusak bumi. Kata para ulama mentafsirkan ketika memaknai apa yang dimaksud merusak di situ, ada yang mengatakan yang dimaksud merusak di situ adalah sebagaimana yang dikatakan Wahab ibn Munabbih, bahwa mereka yaf'aluna amala qaumi Lut. Pertama, mereka itu kaum yang homoseksual. Ini kata-kata Wahab ibn Munabbih. Jadi kalau sekarang ada orang yang terjangkit penyakit homoseksual, berarti pengikut Ya'juj dan Ma'juj. Itu menurut Wahab ibn Munabbih. Ingat tuh, jangan sekali-kali mendukung LGBT. Itu perilakunya Ya'juj Ma'juj itu. Tapi jangan antum katakan, oh lihat Ya'juj Ma'juj. Tengok orang banci, hati-hati ada Ya'juj Ma'juj. Boleh. Ini menjelaskan bahwa kerusakan dalam ayat Al-Kahfi tadi, menurut Wahab ibn Munabbih, mereka merusak bumi, artinya mereka melakukan amalan kaum Lut. Dan ini tentu sangat jauh
penafsiran seperti ini. Ada yang mengatakan seperti Atha Al-Khurasani mengatakan, annahum kanu yaqtulun, mereka suka membunuh. Dan juga dikatakan Muqatil ibn Sulaiman, annahum kanu ya'kulunan nas, mereka membunuh dan memakan orang yang dibunuhnya, kanibal. Menurut Muqatil ibn Sulaiman. Dan boleh juga digabungkan tiga-tiganya. Mereka suka melakukan amalan kaum Lut, dan mereka suka membunuh, membantai, dan mereka juga kanibal, memakan orang yang dibunuhnya, alias kanibal. Itulah kerusakannya Ya'juj dan Ma'juj. Ada orang makan orang? Di zaman sekarang kan ada juga ya. Di YouTube itu daerah mana itu? Pasar jual beli daging orang. Ngeri juga ya. Khawatuf ini muliakan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mengatakan, fahal naj'alu laka kharjan, bagaimana kalau kami sediakan upah untukmu wahai Dzulqarnain, ala an taj'al bainana wa bainahum saddan, agar kau jauhkan kami dengan mereka, buatkan benteng. Karena mereka datang dari sana, buatkan benteng supaya mereka tidak menyerang kami lagi. Subhanallah. Mereka siap menyediakan upah kepada Dzulqarnain. Buat apa? Dzulqarnain ini sudah kaya, pasukannya banyak, orangnya cerdas, berilmu, dan Allah berikan segala sesuatu keinginannya. Buat apa upah? Makanya Dzulqarnain mengatakan, dengan mengatakan kepada mereka, qala ma makkani fihi rabbi khairun, tidak usah, nggak perlu kalian memberikan upah. Apa yang telah Allah berikan dari kekuasaan dan kekuatan ini sudah cukup untukku. Ini kebaikan, anugerah, nikmat yang luar biasa. Nggak perlu. Nih, seorang raja harus seperti itu. Jangan menyusahkan masyarakat. Harus memberikan kesenangan kepada masyarakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Dzulqarnain hanya mengatakan, fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainakum radma, tetapi tolong bantu aku, sediakan orang-orang kuat di antara kalian untuk kerja bakti bersamaku. Nanti aku akan jadikan antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj itu dinding pemisah, supaya dia tidak menyerbu kalian lagi. Inilah jiwa besar seorang pemimpin, ya, membangun sebuah bangunan yang luar biasa, yang belum pernah dibangun orang-orang sebelum dan setelahnya. Bahkan bangunan itu sendiri tidak tahu siapa yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang kan nggak ada yang tahu. Walaupun berbagai macam ilmuwan meneliti, dengan kecanggihan alat-alat di zaman sekarang, dengan teknologi transportasi yang memudahkan mereka untuk berpindah satu negeri ke negeri yang lainnya, sampai sekarang masih gaib, masih belum ditemukan, agak-agak kira-kira saja, mungkin di sini, mungkin di situ. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah kisah Raja Abbasiyah, di mana Raja Abbasiyah itu mereka mengirimkan pasukan untuk mencari di mana bentengnya yang dibangun Dzulqarnain ketika mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Mengirim delegasi, dan dikatakan oleh Raja Al-Wathiq ketika itu sebagai penguasanya, sebelum kau ketemu benteng itu jangan pulang. Akhirnya berangkat tuh pasukan itu dari satu negara ke negara berikutnya, dari satu daerah ke daerah berikutnya, menyeberangi lautan, menyeberangi gunung, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya selama 2 tahun baru ditemukan benteng tersebut. Tapi Ibnu Katsir sendiri tidak menyebutkan sanad riwayatnya, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan kisah ini. Allahu a'lam ada di mana. Yang jelas sudah ada, ya. Walaupun sebagian para ulama seperti Lajnah Daimah
dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang di mana sebenarnya benteng yang dibangun Dzulqarnain itu, yang mengurung padanya Ya'juj dan Ma'juj dan akan keluar di akhir zaman, maka Syekh bin Baz hanya mengatakan min kibalil masyriq, dari arah timur, maksudnya kota Madinah. Kalau antum berada di Madinah, ke arah timurnya. Kemudian diisyaratkan ke daratan Cina, ke daratan Cina. Ya. Ada yang mengatakan bahwa benteng itu terletak di daerah daratan Armenia. Ada yang mengatakan Adribajania di daerah Georgia, ya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi tidak bisa ditegaskan seperti itu. Cuman dari arah timur. Apakah Cina? Tidak. Ya'juj Ma'juj bukan Cina. Walaupun ada sebagian orang yang melihat ciri-ciri daripada hadis Rasul, kok ciri-ciri itu melekat kepada orang-orang Asia. Orangnya pendek, mukanya bulat, matanya sipit. Jangan-jangan saya pula. Bukan. Ya'juj dan Ma'juj itu belum keluar. Kalau Cina sudah keluar dari dulu, ya. Di mana-mana. Dia belum keluar. Dan dia di balik tembok. Dan kelak akan dikeluarkan Allah di akhir zaman. Bukan sekarang, di akhir zaman. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu Allah keluarkan setelah Allah hancurkan bentengnya, itu ketika setelah Isa bin Maryam turun, itu pun pasca terbunuhnya Dajjal. Dajjal dibunuh dulu, baru setelah itu selang beberapa waktu Isa dan kaum muslimin diuji lagi oleh Allah, tiba-tiba runtuh daripada apa yang sudah dibangun Dzulqarnain, sadnya ini, bendungannya ini, bentengnya ini. Akhirnya dari situ min kulli hadabin yansilun, maka mereka keluar dari benteng itu seperti bah yang turun dari bukit, saking banyaknya gitu. Keluar semua. Karena dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di antara mereka Ya'juj dan Ma'juj itu dikisahkan bahwa tidak mungkin mati seorang Ya'juj dan Ma'juj itu kecuali kalau seandainya mereka telah mendapatkan 1000 keturunan baru mati. Ya. Jadi kalau seandainya keturunannya sudah 1000 baru dia mati. Itu dalam sebuah ayat. Makanya wajar kalau jumlah mereka banyak. Ketika Adam alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah dan mengatakan, ya Adam, akhrij bi'thanna. Wahai Adam, keluarkan utusan-utusan neraka. Adam kaget, ya Rabb, wa ma bi'thun nar? Apa utusan neraka itu? Maka Allah mengatakan, setiap 1000 penduduk neraka, keluarkan 1 orang dan masukkan ke dalam surga. Artinya 999 masuk neraka dan 1 masuk surga. Ketika itu Allah mengatakan kepada Adam, 1 dari kalian dan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jumlah mereka banyak. Jadi kalau antum mau perang dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, 1 dari antum dikeroyok dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj, kira-kira menang atau keok tuh? Antum 10 orang saja mati antum. Apalagi 999 lawan 1 kan gitu. Lain kalau antum lawannya pakai rudal. Kalau tangan kosong nggak mungkin antum. Tapi di zaman itu nggak ada rudal, nggak ada nuklir. Semua kembali kepada peralatan manual, pedang, panah, tombak, kuda, unta, sehingga susah melawan mereka. Dan itulah apa yang disabdakan Rasul, akan muncul sebuah kaum yang tidak bisa engkau perangi. Makanya wahai Isa, selamatkan kamu dan selamatkan sebagian dari yang selamat dari kaum muslimin, bersembunyilah di bukit Tur.
Akhirnya Isa pun menyembunyikan diri dan kaum muslimin di bukit. Lah Dzulqarnain ini akhirnya membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Kemudian sifat bentengnya dijelaskan. Atuni zubural hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra. Maka Dzulqarnain berkata, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi, sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, seolah-olah main las, kayak orang ngelas gitu kan. Besi itu dibuat, ditancap-tancapkan, kemudian dilas satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya, berkatalah Dzulqarnain, tiupkanlah api. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Kokoh sekali. Inilah dinding yang tidak bisa dijebol. Sampai Ya'juj dan Ma'juj sendiri gak bisa jebol dinding itu. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mendengar sebuah gelegar suara yang menggelegar. Kata Sofia, kata Nabi kepada Sofia, wahai Sofia, tahukah kamu suara apa? Kata Sofia mengatakan, tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang. Kata Nabi, itulah suara bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan dia berhasil melubangi. Kemudian Rasul menyebutkan seperti ini, dia sudah bisa melihat kita dari lubang seperti ini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sudah bisa melubangi seperti ini, kata Rasul, ngekar dari dalam. Nah, ini Abu Fulan, ini Abu Fulan, ya. Dikeker. Dan subhanallah, karena kokohnya benteng itu, Ya'juj Ma'juj itu setiap hari melubangi untuk keluar dari situ. Jadi kalau di pagi hari dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus yang melubangi gua itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, mereka ngebor tuh dengan alat yang mereka punya. Ketika sudah kecapean gitu kan, hampir mereka sedikit lagi, dan waktu sore mereka kemudian kembali ke rumahnya. Besoknya bolongan itu balik lagi ke asalnya. Dan seperti itu hampir mereka putus asa karena tidak bisa melubangi dan tidak bisa keluar dari gerbang. Sampai akhirnya di akhir zaman, ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj itu hendak memimpin untuk melubangi dan keluar dari benteng itu, kata pemimpinnya, besok kita akan kerja lagi, insya Allah. Pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah. Subhanallah. Ketika pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah, jebol benteng itu. Akhirnya mereka keluar, sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina, kemudian yang pertama mendarat di sebuah danau Tiberias atau danau Buhairah. Diminum itu kelompok yang pertama paling depan, yang tengah dan yang belakang. Ketika sampai di danau itu sudah nggak kebagian air, dan mereka mengatakan, kan tadi masih banyak, kenapa sudah habis? Katanya. Saking banyak. Padahal danau itu bisa menghidupi jutaan jiwa yang ada di sana. Tapi sekali teguk gelombang yang pertama, habis ludas saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Lihat bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, "Famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Qala hadha rahmatun min Rabbi, fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du Rabbi haqqan." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Zulkarnain berkata dalam ayat ini, "Famastata'u lahu an yadharuhu." Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mungkin sanggup untuk menghancurkan benteng itu. Tidak sanggup. Karena yang menghancurkan atas izin Allah kan. Jadi tidak ada yang sanggup kecuali Allah Azza wa Jalla, dan itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dzulqarnain mengatakan hadza rahmatun min Rabbi, ini semua karena rahmat Allah Subhanahu. Dengan kecerdasan Dzulqarnain, kebesaran Dzulqarnain, banyaknya pasukan yang dimiliki Dzulqarnain, ilmu yang dikuasai Dzulqarnain, tetap dia mengatakan ini rahmat dari Allah. Ya, tawadu, rendah diri, masih mengakui rahmat ini datang dari Allah. Jangan seperti Qarun yang mengatakan innama utitu min ilmin indi, kekayaan ini datang dari ilmu yang saya miliki, kata. Jangan seperti Qarun. Dzulqarnain tetap mengatakan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah kilasan daripada cerita Dzulqarnain. Sedikit kita cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan daripada salah satu putra Nuh alaihi salatu wassalam, namanya Yafis ibn Nuh. Nuh memiliki 4 putra, Ham, Syam, Yafis, Kan'an. Tapi Kan'an kafir dan tidak masuk ke perahu, akhirnya mati diterjang ombak dan tufan. Sehingga yang selamat adalah Ham, Syam, dan Yafis. Dari keturunan Syam inilah lahir para nabi dan rasul. Dari keturunan Ham ini lahirlah orang-orang yang berkulit hitam. Dan dari keturunan Yafis inilah lahir bangsa Asia, salah satunya kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu dari keturunan kabilah Yafis adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan semuanya masuk neraka. Tidak ada yang masuk surga. Ya, karena mereka diciptakan untuk membuat fitnah, sama dengan Dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tahu bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafis ibn Nuh, dari sini maka kita katakan Ya'juj dan Ma'juj itu manusia, bukan binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan. Dia manusia dan bukan jin. Karena sebagian para ulama mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh sebagian para ulama, seperti dikatakan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini seorang ulama yang masuk Islam di zaman Umar ibn al-Khattab. Kunyahnya Abu Ishaq, dan dia banyak menukilkan ilmu ahli kitab, dan dia banyak diterima riwayatnya. Ada beberapa riwayat yang ditolak karena Israiliyat. Salah satu kisah Israiliyatnya, Ka'ab al-Akhbar mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terdiri dari 3 golongan. Kelompok yang pertama tingginya seperti Syajaratul Aruz. Syajaratul Aruz, pohon aruz ini pohon yang sangat tinggi, seperti pohon mangga yang ada di Lubnan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu raksasa karena tinggi, seperti pohon aruz kata, yang ada di Lubnan, ma'ruf, setinggi pohon kelapa gitu. Jadi kalau muncul sekali nginjak kayak gempa, blok 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 gitu. Itu satu golongan. Yang kedua, ada dari Ya'juj dan Ma'juj itu kelompok yang beda. Dia memiliki tingginya 4 hasta dan lebarnya 4 hasta. 1 hasta itu 1/2 meter. Kalau 4 hasta berarti 2 meter. Tingginya 2 meter, lebar badannya 2 meter. Kotak. Ya kan? Tinggi 2 meter, badan 2 meter, 4 persegi namanya. Ya. Sepompong.
Kemudian yang ketiga, katanya dia adalah makhluk yang memiliki dua telinga yang lebar. Satu telinganya untuk mencari mangsa dan satu telinganya untuk selimut badannya ketika tidur. Saking lebar telinganya itu. Semana itu bentuknya. Ini satu pendapat dari Ka'ab al-Akhbar. Ada juga pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj itu bukan besar, tapi dia orang kerdil. Ada satu kelompok itu tingginya cuma 1 jengkal, ada yang 2 jengkal, paling tinggi 3 jengkal. Segini, tinggal ditendang saja. Itu satu pendapat. Tapi yang jelas bahwa ini hanya ijtihad para ulama. Pendapat yang kuat kita mengambil berdasarkan zahir hadis. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ciri-cirinya, bahwa dia adalah dzulful unub, pesek hidungnya, sigharul uyun, sipit matanya, kemudian wujuhuhum kalmijanil mutraqa, wajahnya seperti tameng bulat gitu kan. Kemudian juga disyaratkan seperti bangsa Turuk, bangsa orang-orang Mongol. Oh, kayak kita lah persis mukanya, ya kan? Jadi dia manusia, ya, bukan seperti yang diceritakan Ka'ab al-Akhbar atau riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi dia manusia yang akan keluar, tapi manusia kanibal, manusia beringas, manusia sadis, barbar. Pokoknya dia taunya membunuh saja. Makanya ketika benteng itu dihancurkan, maka mereka menyerbu setiap kampung. Ya Ummul Arda, mengelilingi bumi sampai mungkin ke Batam juga tuh. Ya tuh. Ya. Itu semua orang-orang di luar jenisnya itu dibunuh, dibantai. Sehingga ketika itulah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam agar bersembunyi saja, jangan dilawan karena tidak akan menang. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj merasa mereka sudah membantai seluruh umat manusia yang ada di bumi, dan mereka merasa sudah yakin membantai semuanya, mereka pun sombong dan mereka mengatakan, qad qatalna man fil ard sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh orang yang ada di bumi, sekarang giliran kau yang ada di langit, sekarang ku bunuh kalian. Akhirnya mereka mengarahkan tombak dan panahnya ke langit. Kemudian dilesatkan tombak dan panahnya itu, subhanallah, merupakan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang ikhwan, kalau antum lempar panah ke langit, sampai mana kekuatan antum melempar itu? Walaupun rudal sekalipun, sampai mana coba? Ada batasnya kan? Tapi oleh Allah sengaja disedot panah itu. Jadi panahnya itu terus disedot sengaja sampai ke dalam awan, sampai dah nggak kelihatan lagi. Dari situ Allah kembalikan panah dan tombak, dan sengaja ujung-ujungnya seolah-olah dilumuri darah, seolah-olah orang yang di langit sudah mati. Akhirnya ketika panah dan tombak itu kembali ke bumi, yakin mereka sudah membunuh orang yang di langit dan orang yang di bumi. Lengkaplah kesombongan mereka. Dari situlah, karena kesombongan mereka lah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Dengan cara apa? Berperang? Tidak ada sanggup yang memerangi. Tapi Allah kalau menghancurkan sebuah kaum, bagi Allah itu mudah. Ketika Allah menghancurkan orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah dari Abrahatul Asram dan pasukan gajahnya, cukup mengirim burung laut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada orang-orang yang kufur, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, pemilik 2 kebun, yang kebun itu kayak sorga. Kalau masuk ke kebun itu bawa keranjang, tidak perlu dipetik, keluar, masuk kebun, keluar sudah penuh keranjangnya. Kayak surga, kufur mereka.
Akhirnya Allah mengadab kaum tersebut dengan cara apa? Mengutus tikus sebesar kucing. Ada tikus sebesar kucing? Ada. Tikus Jakarta. Bukan, antum jangan kotor otaknya. Tikus-tikus got itu kan gede itu ya. Antum tahu tikus got itu? Itu kalau ketemu kucing, kucingnya yang lari. Ya. Jadi dikeluarkan tuh tikus-tikus menggerogoti apa? Sad Ma'rib, bendungan Sungai Ma'rib digerogoti. Akhirnya hancur bendungan itu. Kemudian airnya meluluhlantakkan sebuah negeri yang sangat subur, negeri Sabah itu. Dan tidak ditanami kecuali sedikit. Akhirnya semuanya menjadi rata dan tidak ada yang tersisa tumbuhan kecuali hanya pohon bidara, sidrin, dan beberapa pohon yang tidak ada manfaat. Begitu juga ketika Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang Allah kirim? Allah tidak kirim buaya, baik buaya laut atau buaya darat. Allah tidak kirim harimau, Allah tidak kirim gajah, tapi Allah kirim ulat, nagab, dun. Itu yang dikirim. Ketika Ya'juj dan Ma'juj tertidur di malam hari, rupanya Allah kirim ulat kemudian masuk ke dalam tengkuknya. Ketika ulat itu masuk ke dalam tengkuknya dan menjadi virus dalam badannya, tiba-tiba satu Ya'juj dan Ma'juj mati dan meninggal dunia, seperti antum mematikan gardu listrik, satu mati, mati semuanya. Bayangkan. Jadi satu Ya'juj Ma'juj mati, mati semua. Subhanallah. Ya. Tetapi yang kerepotan Nabi Isa, cemana membuang bangkainya setiap satu jengkal ada di permukaan bumi. Akhirnya kemudian Isa berdoa agar Allah membersihkan bangkai-bangkainya. Dikirimlah burung seperti burung-burung unta, sebesar burung-burung unta itu, sebesar unta, dikirim. Kemudian diambil jasadnya dan dilempar entah berantah di mana, di laut mana. Dan ketika itu banyak binatang-binatang yang memakan makanan daging bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadi kenyang dan gemuk karena banyak bangkai Ya'juj dan Ma'juj di mana-mana. Akhirnya setelah dibuang oleh burung-burung tersebut, Allah menurunkan hujan karena barakah doanya Nabi Isa. Dengan hujan itu akhirnya mengguyur langit, bumi yang kotor dengan bangkai, sisa-sisa bangkai darah dan nanahnya, dan dibuang ke lautan. Akhirnya bumi menjadi subur kembali dan Isa pun hidup beberapa tahun setelahnya, dan itulah kehidupan yang paling indah sepanjang kehidupan manusia. Ini diantara cerita The King Zulkarnain plus Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.